Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang masih stay di rumah, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi pada materi-materi sebelumnya ya, mengenai induksi matematika, masih dengan KD 3.1 untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 11. Seperti ini. Masih dengan pembuktian pernyataan matematis. Tapi pada video ini saya akan ada mobil. Akan menjelaskan mengenai pembuktian pernyataan matematis bagian keterbagian atau dalam keterbagian. Kalau kemarin kan sudah ada notasi sigma ya. Kemudian pembuktian pernyataan matematis dalam barisan gitu. Yang ini adalah keterbagian. Oke, masih dengan KD yang sama 3.1 dan 4.1 ya. Tapi IPK-nya sudah IPK 3.1.3 ya, indikatornya 313, yaitu menjelaskan pembuktian pernyataan matematis berupa keterbagian ya. Kemudian 4.1.3 menyelesaikan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa keterbagian. Jadi masih dalam bentuk induksi matematika, kita akan membuktikan pernyataan tapi dalam bagian atau dalam sesi atau dalam tampilannya adalah keterbagian gitu ya, dalam masalahnya seperti itu. Jadi ada dua indikator yang akan kita bahas. Indikator pengetahuannya kalian bisa, adik-adik bisa tahu apa itu pernyataan matematis seperti apa, pasti sudah tahu sebelumnya ya. Tapi bisa tahu membuktikan ya, bisa tahu bagaimana cara membuktikan pernyataan matematis berupa keterbagian. Kemudian jika sudah tahu, sudah bisa menjelaskan, adik-adik pasti bisa menyelesaikan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematik berupa keterbagian. Jadi kalau sudah bisa menjelaskan, bisa menyelesaikan. Logikanya seperti itu. Nah, tujuan pembelajarannya saya ambil dari bunyi IPK. Itu adik-adik atau peserta didik dapat menjelaskan pembuktian ya. Bisa menjelaskan, kemudian kalau sudah bisa menjelaskan, bisa menyelesaikan. Nah, ini saya ulangi kembali. Pembuktian induksi matematika itu ada 3 langkah yang kemarin ya. Ada 3 langkah seperti ini. P1 benar. Terus ada asumsi PK benar. Kita buktikan PK tambah 1 benar tidak ya. Jika asumsinya PK benar, maka buktikan apakah PK tambah 1 benar. Sudahnya benar kita. Untuk setiap bilangan asli K. Ini sudah kemarin. Terus kesimpulannya, jika langkah 1 dan 2 terbukti, maka dapat disimpulkan pernyataan benar. Pembuktian induksi matematika sudah saya jelaskan kemarin ya, yaitu ada 3 macam. Ada barisan yang sudah selesai pada video sebelumnya, bisa dilihat lagi video sebelumnya jika adik-adik belum sempat melihat ya. Kemudian ada keterbagian yang akan kita jelaskan pada video kali ini, kemudian atau kita akan bahas ya pada video kali ini. Kemudian yang ketiga adalah ketaksamaan, nanti akan diupload lagi videonya mengenai ketaksamaan. Di hari ini kita bahas, insya Allah ini minggu depan ya. Ini kita bahas pada pertemuan atau pada video kali ini, keterbagian. Ya, pembuktian pernyataan matematis dalam keterbagian. Masih sama ya, adik-adik. Masih sama. Kita akan membuktikan, kalau membuktikan induksi matematika, ada 3 langkah tadi ya. Ada 3 langkah yang sudah adik-adik bahas. Yang pertama adalah P1 benar. Yang kedua asumsi PK benar, maka PK tambah 1 kita buktikan apakah benar. Yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, ini juga berlaku untuk keterbagian ya. Pada video sebelumnya pada pernyataan barisan itu sudah saya jelaskan caranya. Sama halnya juga dengan ini ya. P1 benar, 1 buktikan benar, PK asumsi, PK tambah 1 benar, dan kesimpulan. Nah, ini juga kita akan lakukan. Seperti apa? Ini contoh soalnya. Kita akan membuktikan keterbagian, berarti pembagian ya. Ada pernyataan, apakah pernyataan itu bisa dibagi gitu ya, bisa dibagi dengan suatu angka. Itu artinya kita buktikan secara matematis. Contohnya ini.
buktikan bahwa 4 pangkat N kurang 1, ya, ini pernyataannya, pernyataan matematisnya. Ya, kita akan buktikan. Jadi pembuktian, buktikan pernyataan matematis. Pernyataan matematisnya apa? 4 pangkat N kurang 1 dalam keterbagian habis dibagi 3. Ya. Jadi buktikan bahwa 4 pangkat N kurang 1 habis dibagi 3. Nah, 4 pangkat N kurang 1 ini N-nya adalah bilangan asli. Jadi N ini bilangan asli. Ketika kita buka N-nya, N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, bilangan asli ya. Bilangan asli berarti seterusnya ya sampai tak hinggalah angkanya. Maka ini pernyataan ini akan menimbulkan banyak angka ya. Pernyataan ini akan menimbulkan banyak angka ketika kita buka N-nya ya, N bilangan aslinya. Nah, apakah setiap bilangan N ketika kita masukkan, setiap bilangannya 4 pangkat N kurang 1, ketika N-nya kita masukkan di sini, apakah habis dibagi 3 semuanya? Ya, seperti itu ya. Saya ulangi, 4 pangkat N kurang 1 ini ketika dibuka, di mana N adalah elemen bilangan asli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ketika kita substitusi di N, maka akan terjadi banyak angka di sini. Ya, pasti banyak angka. Apakah semua angka 4 pangkat N kurang 1, di mana N elemen bilangan asli, itu semuanya habis dibagi 3? Itu yang akan kita buktikan. Ya, itu yang akan kita buktikan. Caranya bagaimana? Check it out. Tungguin ya. Ayo kita selesaikan. Seperti halnya pada pembuktian sebelumnya, ada 3 langkah dalam membuktikan pernyataan induksi matematik. Yang pertama adalah P1 benar. Apa itu P1? P1 adalah suku pertama, ya, suku pertama. Benar tidak P1, ya. Nah, pernyataan sebelumnya, ingat kita patokan pada soalnya, ya, pada soalnya. 4 pangkat N kurang 1 habis dibagi 3. 4 pangkat N kurang 1 habis dibagi 3. Ya, ini pernyataannya. Ini pernyataannya. Nah, pada bagian ini kita akan membuktikan P1 benar. Maka PN-nya apa? PN-nya adalah pernyataan itu. Pernyataan yang tadi adalah 4 pangkat N kurang 1, gitu ya. 4 pangkat N kurang 1. Yang tadi di soal. Ini ya. 4 pangkat N kurang 1. Ini pernyataannya. Nah, ini bentuk PN ya. Bentuk PN, pernyataannya. Nah, jika N sama dengan 1, kenapa N-nya 1? Karena kita akan membuktikan suku pertama benar. Ya, suku pertama harus benar. Itu. P1 benar. Kalau suku pertama benar, P1 benar, maka akan kita lanjutkan ke langkah kedua. Jika P1 salah, stop. Kesimpulannya pasti salah. Oke? PN sama dengan N 4 pangkat N kurang 1. N-nya sama dengan 1. Maka apa yang terjadi? Maka 4 pangkat N kurang 1 ini, 4 pangkat N kurang 1, N-nya kita ganti semua jadi 1. Jadi ini PN jadi P1, 4 pangkat N jadinya 4 pangkat 1 dikurang 1. Pertanyaan, bisa tidak N ganti 2? Tidak. Kita akan membuktikan ini. Ya, membuktikan syaratnya harus kita ikuti. N-nya 1, suku pertama yang akan kita buktikan, ya. Suku pertama yang akan kita buktikan. Berarti N-nya kita buktikan. Apakah benar P1 bernilai benar, gitu ya. Di P1 berarti N-nya ganti 1. 4 pangkat 1 dikurang 1. 4 pangkat 1 itu hasilnya adalah 4, ya. 4 pangkat 1 adalah 4. Semua yang dipangkatkan 1 hasilnya adalah angka itu sendiri. 5 pangkat 1, 5. 10 pangkat 1, 10. 20 juta dipangkat 1, 20 juta. Ya. Dikurang 1. Gitu ya. Nah, sekarang 4 kurang 1 hasilnya adalah 3. 3. Dan kembali ke pernyataan tadi. Kita kembali ke pernyataan. Kembali ke soal. 4 pangkat N kurang 1 habis dibagi 3. Kalau habis dibagi 3 berarti pernyataan benar. Ya, kalau habis dibagi 3 pernyataan benar. Nah, sekarang P1 suku pertama nilainya 3. Setelah kita dapatkan tadi N-nya diganti 1 pada soal, dapat P1 adalah 3.
Ya, dapat P1 adalah 3. Nah, sekarang kembali ke pernyataan. Habis tidak dibagi 3. Pernyataannya kan berbunyi itu. Semua 4 pangkat N kurang 1 habis dibagi 3. Nah, sekarang 3 ini kan P1. Apakah habis dibagi 3? 3 bagi 3 habis. 3 bagi 3 kan 1 habis. Kalau dapat koma berarti tidak habis. Contoh, misalkan dapat 4. Misalkan di sini dapat 4. Ya, apakah 4 habis dibagi 3? Tidak, tersisa. Gitu ya. Arti kalau misalkan hasilnya 4, P1-nya salah. Gitu ya, karena tidak habis dibagi 3. Nah, kan untuk soal ini ya, untuk soal ini. Nah, karena di sini adalah angka P1 3 dan 3 habis dibagi 3, ya. 3 habis dibagi 3, maka P1-nya bernilai benar, ya. Karena 3 nilai dari P1 habis dibagi 3, yaitu hasilnya 1. Paham ya? Jadi P1 benar. P1 benar. Kenapa benar? Karena P1 nilainya adalah 3 sesuai dengan pernyataan habis dibagi 3. Oke, lanjut. Nah, sekarang asumsi PK benar. Sekarang PK benar. Nah, ini soalnya ya. 4 pangkat N kurang 1. Nah, kalau langkah kedua itu identik dengan PK-nya benar. Kita asumsi. Kita misalkan ya, PK-nya benar. Kemudian PK tambah 1 kita buktikan. Ya, PK tambah 1 kita buktikan lewat PK, gitu ya. Karena PK-nya kita sudah anggap benar. Kenapa PK-nya sudah dianggap benar? Karena pernyataannya sudah P1-nya benar ya. P1-nya benar, kita lanjut PK. Nah, kita asumsikan PK-nya benar, maka PK kita lanjut jadi PK tambah 1. PK tambah 1 kita akan buktikan apakah bernilai benar atau tidak, ya. Apakah bernilai benar atau tidak. Kalau PK tambah 1 bernilai benar, berarti langkah kedua benar. Seperti itu. Nah, pernyataannya kan tadi, soalnya tadi 4 pangkat N kurang 1. Nah, kalau dia PK berarti N-nya diganti K, gitu ya. N-nya diganti K, sehingga bentuknya akan seperti ini. 4 pangkat N dikurang 1. N-nya ganti K, karena dia PK. Jadi 4 pangkat K kurang 1, gitu ya. 4 pangkat K kurang 1. Oke. Nah, pernyataannya, kembali ke pernyataan. Pernyataannya bunyinya apa? Pernyataannya berbunyi 4 pangkat N kurang 1 habis dibagi 3. Nah, ini karena asumsinya benar, berarti 4 pangkat K kurang 1 juga habis dibagi 3. Karena asumsinya benar, gitu ya. Asumsi benar, pernyataan benar, dianggap benar, gitu ya. Jadi 4 pangkat N dikurang 1, setelah N-nya diganti K, sesuai pernyataan ini habis dibagi 3. Ya, kita misalkan ini habis dibagi 3. Sehingga kita tuliskan 4 pangkat K kurang 1 itu dibagi 3, habis dibagi 3. Misalkan hasilnya adalah ini. Misalkan hasilnya P. Jadi ketika kita bagi 4 pangkat K kurang 1 dibagi 3, misalkan hasilnya P. Pemisalan P. Ya, kita misalkan hasilnya P. Paham ya sampai sini? Saya ulangi. Jika PK benar, oke, PK kita anggap benar. Berarti N-nya ganti dengan K. Berarti kalau dia benar, ini bisa dibagi 3. Ya, habis dibagi 3. Maka penulisannya jadi 4 pangkat K dikurang 1 itu habis dibagi 3. Gitu ya, habis dibagi 3. Nah, hasilnya kita misalkan P, ya. Hasil pembagian ini misalkan P, sehingga bentuknya seperti ini. 4 pangkat K kurang 1 dibagi 3 itu hasilnya P. Ini adalah pernyataan yang benar karena kita asumsikan benar, ya. Mudah ya. 4 pangkat K kurang 1, 4 pangkat K kurang 1 habis dibagi 3, berarti per 3. Maka hasilnya adalah P, sama dengan P. Nah, 3 kita pindahkan ke sana. 3 kita pindahkan ke sana, ya, jadinya seperti ini. 4 pangkat K kurang 1 sama dengan 3P. Ya, 3 kita pindahkan ke sana. Karena ini sini bagi 3 ya. Bagi 3 pindah ruas jadi kali 3. Ya, bagi 3 ini kan 4 pangkat K kurang 1 dibagi 3. Berarti kalau pindah ruas jadinya 4 pangkat K kurang 1. Ini kan bagi 3. Jadinya kali 3. Kalau pindah ruas positif jadinya negatif. Kalau pindah ruas negatif jadinya positif. Kalau pindah ruas kali jadinya bagi. Kalau dia bagi jadinya kali. Sebenarnya bukan pindah ruas itu adik-adik.
ya. Itu adalah hanya menghilangkan ruas kiri angka yang kita sudah tidak perlukan. Kita pindahkan ke ruas kanan. Caranya adalah menghilangkan dengan lawan tanda gitu ya. Saya rasa sudah paham itu kelas 10. 4 pangkat K kurang 1 sama dengan 3P. Itu ya, sama ini. Nah, ini kita anggap pernyataannya benar. Ya, kita anggap pernyataannya benar. Nah, akan ditunjukkan. Nah, ini akan kita buktikan. PK tambah 1 bernilai benar ya. PK tambah 1 bernilai benar. Apa itu PK tambah 1? Gini. Ini soalnya ya. 4 pangkat N kurang 1. Nah, N-nya kita ganti jadi K tambah 1. Gitu ya. Kalau P1 berarti N-nya ganti 1. Kalau PK, N-nya ganti K. Kalau K tambah 1 berarti N-nya diganti K tambah 1. Sehingga bentuknya jadi 4 pangkat N, jadinya N diganti 4 pangkat K tambah 1 dikurang 1 sama dengan ya 4 pangkat K tambah 1 tetap, cuma buka ruas, buka dalam kurung ini ya. 4 pangkat K tambah 1 dikurang 1. Nah, ini adik-adik pakai konsep seperti ini. Ya, saya buktikan saja di ini. Jadi kan 4 N kurang 1 gitu ya. Terus jadinya 4K tambah 1 dikurang 1. Nah, yang ini pakai konsep seperti ini. Kalau misalkan saya punya A pangkat M tambah N gitu ya. Kalau untuk anak-anak IPA ini paham. Anak-anak IPS juga saya rasa paham, ada di bagian matematika wajib dia ya. Sudah lama saya nggak ngajar matematika wajib. Yang pasti ada di bagian matematika wajib. Untuk konsep-konsep seperti ini. A pangkat M dikali A pangkat N ya, bentuk eksponen. A pangkat M tambah N itu sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N ini ya. Jadi bisa dibuka, kalau dia tambah berarti dia dikali A pangkat M dikali A pangkat N, sehingga ini kita gunakan di sini. Jadinya 4 pangkat K dikali kan A pangkat M dikali A pangkat N. Berarti 4 pangkat K dikali 4 pangkat 1 dikurang 1. Jadinya 4 pangkat K dikali 4 pangkat 1 hasilnya 4 dikurang 1. Begitu ya. Ini 4 pangkat K kurang 4 pangkat 1. Oke, kita kembali ke tadi. Oke, seperti itu ya. Yang mana ya? Ini 4 pangkat K tambah 1 jadinya 4 pangkat K kali 4 pangkat 1 dikurang 1. Kurang 1 ya. Ini tidak bisa dikurang. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari 4 pangkat K. 4 pangkat 1 4. Ini tidak bisa. 4 kurang 1 3. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena ini satu angka. Ya. Dan ini tidak bisa dikali dengan ini, dikurang dengan ini, ya. Tidak bisa langsung 4 kurang 1. Dilarang keras. Nah, apa yang kita lakukan setelah itu? Ubah negatif 1 menjadi negatif 4 tambah 3. Loh. Kok tiba-tiba ada ini? Iya. Kalau di pembuktian, kita mengadakan sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang ada kita jadikan sesuatu yang tidak ada kita jadikan ada, tapi tidak menghilangkan yang sudah ada, gitu ya. Jadi kita akan mengubah sesuatu yang ada, ya, kita ganti dengan sesuatu yang tidak ada, yang sebelumnya tidak ada. Ini kan sebelumnya tidak ada, sehingga kita adakan ini tanpa mengubah ini, ya. Ini kita bisa ganti menjadi ini tanpa mengubah ini. Ya, negatif 1 kita bisa ganti jadi negatif 4 tambah 3 tanpa mengubah hasil ini. Ya, coba lihat. Ini kan negatif 1. Ini kan negatif 1. Kita ubah jadi negatif 4 tambah 3. Coba, negatif 4 tambah 3 hasilnya berapa? Negatif 4 ditambah 3 hasilnya adalah negatif 1. Ya, tidak mengubah ini. Tidak mengubah. Tidak mengubah nilai maksudnya ya. Tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuk. Mengubah bentuk nilainya sama.
gitu ya. Negatif 1 itu sama dengan negatif 4 tambah 3. Ya, negatif 4 tambah 3 hasilnya negatif 1. Jadi kita hanya mengubah bentuk negatif 1 menjadi negatif 4 tambah 3, padahal nilainya sama-sama. Ya, sama-sama nilai negatif 1. Kenapa harus negatif 4 tambah 3? Padahal ada angka lain. Negatif 3 tambah 2, negatif 5 tambah 4, juga negatif 1 ya. Negatif 10 tambah 9. Kenapa harus negatif 4 tambah 3? Gitu ya. Karena di sini angka konstantanya adalah 4 ya. Angka di sini adalah 4. Maka harus kita ubah ini dengan mengadakan harus ada angka 4 di sini ya. Ya. Jadi di sini ada angka 4, maka di sini juga kita ubah dan harus ada angka 4 di sini agar kita bisa faktorkan nanti. Ya. Kalau misalkan di sini 3, berarti di sini kita ubah jadi ada angka 3 di dalamnya. Kalau misalkan di sini 8, berarti di sini kita ubah harus ada angka 8 juga. Nah, sehingga karena angka 4 jadinya seperti ini, negatif 4 tambah 3. Ya. Negatif 4 tambah 3. Bisa ya? Tidak bisa 4 kurang 3, karena 4 kurang 3 hasilnya 1. Angka yang harus ada 4-nya dan hasilnya adalah negatif 1, hanya negatif 4 tambah 3. Ya, negatif 4 tambah 3. Sehingga ini harus kita ubah negatif 1 menjadi negatif 4 tambah 3. Padahal secara nilai sama. Ya. Nilainya sama. Hanya kita ubah bentuknya. Kenapa harus ada negatif 4 tambah 3? Karena di sini ada 4, maka di sini harus ada 4. Maka kalau mengadakan 4 berarti harus negatif 4 tambah 3. Kalau misalkan di sini 8 berarti jadi negatif 8 tambah 9. Oke. Kalau di sini 10 berarti jadinya negatif 10 tambah 10. Tambah 9. Ya. Seperti itu. Nah, nanti akan membentuk seperti ini. Negatif 4 tambah 3. Yang pasti hasilnya sama, negatif 1. Ya. Seperti tadi. Oke, kita lanjut. Kita faktorkan. Ini kan sama-sama ada 4. Ini ada 4, di sini ada 4. Kita keluarkan 4-nya. Jadinya seperti ini. 4 di sini sudah ada. Kita keluarkan 4. Berarti sisa 4 pangkat K. Dikurang, ini kan sudah habis, sudah diambil 4. Berarti kurang 1. Coba dikalikan ke dalam. 4 kali 4. 4 pangkat K dikali 4. 4 pangkat K dikali 4. Sama ya. 4 pangkat K dikali 4. Sama. Negatif 1 kali 4, negatif 1 kali 4, hasilnya negatif 4. Sama. Ya. Hanya difaktorkan, 4-nya kan sudah sama, sudah ada. Di sini ada 4, di sini juga ada 4. Berarti 4-nya diletakkan di luar. Nah, sisanya di sini 4 pangkat K dikurang. Nah, kan 4 sudah diletakkan di luar. Sebenarnya di sini ada kali 1 ya. 4 kali 1, jadinya 1 di sini sisanya. Ya, sehingga bentuknya akan membentuk 4 kali 4 pangkat K dikurang 1 ditambah 3. 3-nya jangan disentuh gitu ya. Jangan diubah-ubah, diutak-atik lagi. 3-nya tetap tambah 3 karena di luar dari jangkauan ini ya. Dipisahkan oleh positif. Oke, setelah itu apa yang kita lakukan? Ganti menjadi 3P sesuai asumsi di atas. Nah, kita kan punya asumsi sebelumnya. Kita punya asumsi sebelumnya yang ini. Ya, jadi kita punya asumsi bahwasanya 4 pangkat K dikurang 1 itu kita bisa ubah jadi 3P. Di 4 pangkat K dikurang 1 itu bisa diubah jadi 3P. Kenapa? Karena kita asumsikan PK benar. Yang tadi ya. Jadi setiap yang ada 4 pangkat K dikurang 1 kita ganti jadi 3P. Oke. Nah, ini. Berarti 4 pangkat K kurang 1 kita ganti jadi 3P. Jadi ini kan 4 pangkat K kurang 1 ya, bisa kita tulis jadi 3P. Yang di dalam kurung ini bisa kita ganti jadi 3P. Kenapa? Karena sesuai dengan penjelasan saya tadi. Ya, sehingga bentuknya akan seperti ini. 4 yang di dalam kurung jadinya 3P, kemudian ditambah 3. Jadi 4 ini jadi 3P, karena ini ganti jadi 3P, ditambah 3. Nah, sekarang kita faktorkan lagi.
Di sini ada 3. Di sini ada 3, sama halnya dengan tadi ya. Sini ada 3, di sini ada 3, berarti 3-nya kita taruh di luar. Ini seperti ini. Sini ada 3, di sini juga ada 3, berarti 3-nya kita letakkan di luar. Sisanya di sini kan 4, 3P, 4, 3P. Ini kan kasih kali sama saja. 4, 3P. 3-nya sudah diambil, berarti sisa 4 dan P. Di sini 3-nya sudah diambil, sisa 1. Faktor ya, pemfaktoran. Jadi 3-nya, di sini ada 3, diletakkan di luar, sisanya 4P, ditambah 1. Nah, kita akan kembali pernyataan. Apakah ini kan 4 pangkat K tambah 1 dikurang 1 atau PK tambah 1. Ya, ingat kembali ke soal. 4 pangkat N dikurang 1 habis dibagi 3. Berarti ini kita buktikan apakah habis dibagi 3. Ya, PK tambah 1. Sedangkan PK tambah 1 kita dapatkan hasilnya adalah ini. Ya, kita dapatkan hasil dari PK tambah 1 adalah 3 dikali 4P tambah 1. Ya, paham ya? Sekali lagi, soalnya menunjukkan bahwa 4 pangkat N dikurang 1 habis dibagi 3. Nah, sekarang buktikan apakah PK tambah 1 juga habis dibagi 3. Ya, sedangkan PK tambah 1, yaitu 4 PK tambah 1 dikurang 1, itu menghasilkan atau bentuk sederhananya jadinya seperti ini. 3 kali 4P tambah 1. Ini adalah nilai PK tambah 1. Nah, kita buktikan juga sesuai dengan soal. Apakah ini habis dibagi 3? Kalau habis dibagi 3 berarti pernyataan langkah kedua benar. Ya. Nah, sekarang kita bagi 3. Bisa tidak bagi 3? Terlihat jelas bisa ya. Di sini ada 3, di sini ada 3, habis. Ya, tidak usah pedulikan ini. Karena ini satu angka. 3 dengan angka kali lain. Ya. Berarti kalau ini habis, berarti sisa ini. Habis dibagi 3 ya. Berarti 3 ini yang di sini habis. Berarti habis ya. 3 bagi 3 habis. Berarti sisanya ini. Hasilnya ini. Seperti ini dia. 3 habis. Hasilnya adalah 4P tambah 1. Berarti ini habis dibagi 3. Ya. Kenapa? Karena ini habis. Habis dibagi 3. Bersisa 4P tambah 1. Benar. Habis dibagi 3. Nah, ada pertanyaan lagi. Kenapa di dalam tidak dibagi 3? Nah, kan tadi sudah difaktorkan. Ini jadi satu angka. 3 kali dengan 4P tambah 1. Jadi ini satu kesatuan. Ini satu kesatuan. Berarti kalau ini yang dicoret, ini dicoret, berarti ini mewakili semuanya. Karena apa? Karena 3 ini sebenarnya anggota dari 4P. Dan 3 juga anggota dari ini. Ini habis di sini. Kalau misalkan kita ambil di sini, ini masih, ini 3 habis. Oke, di sini ada 3, di sini juga habis. Di sini juga ada 3. Di sini juga ada 3. Di sini juga habis ya. Berarti kedua-duanya habis dibagi 3. Ya. Karena ini sudah difaktorkan, berarti 3 ini mewakili semua angka ini. Ya, semua angka ini. Jadi 3 habis, sisa 4P tambah 1. Berarti benar. Habis dibagi 3. Oke, kesimpulannya, langkah pertama benar, langkah kedua benar. Jadi 4 pangkat N dikurang 1 habis dibagi 3. Untuk setiap N elemen bilangan asli, kita terima ini. Berarti semua N kita ganti menjadi bilangan asli, semua angkanya habis dibagi 3. Oke? Oke, mantap. Jika ada pertanyaan adik-adik, silakan hubungi guru mata pelajaran dan silakan tanyakan pada guru tersebut ataupun melalui YouTube ini. Nanti saya sampaikan misalkan kalau gurunya berbeda atau bukan saya ya. Dan kalau misalkan yang saya ajar, silakan tanyakan via WhatsApp grup, Classroom, YouTube, SMS, bisa apa saja ya. Saya online gitu ya. Tapi di jam-jam yang ya wajar lah, jangan sampai jam-jam tidur saya kalian mengganggu. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.